Subandi, pemilik dari UD Syari Agung Megah Perkasa di alamat Desa Alang-Alang Caruban, Jogoroto, Jombang. Sejarah berdirinya UD ini gimana Pak ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah berdirinya ini sebetulnya dikatakan ada sejarah juga ada, dikatakan tidak juga tidak. Maksudnya apa? Ini kan termasuk salah satu perjuangan bagaimana dalam kehidupan itu kita untuk bisa menciptakan yaitu suatu lapangan pekerjaan. Jadi kita tidak menggantungkan diri kepada pemerintah, tapi kita supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, supaya bisa membantu perekonomian dari pemerintah, termasuk memperlancar suatu usaha, suatu ekonomi yang dimana dalam perekonomian itu bisa meningkatkan yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan baik dari segi perusahaan sendiri dan juga dari segi pemerintah. Dari segi perusahaan sendiri yaitu tentu saja dari income, tapi dari pemerintah yaitu mengenai perputaran keuangan. Untuk keunggulan produknya ya. Iya. Keunggulan produk kita pakai barang-barang yang memang barang-barangnya itu berkualitas. Jadi kita tidak mau pakai katakan barang yang gimana ya, yang kelas 2. Kita tidak mau pakai barang. Jadi kita pakai barang yang berkualitas. Jadi harga kita agak lebih tinggi sedikit, tidak masalah kita. Makanya saya sendiri mengeluarkan yang 150 gram dan juga mengeluarkan yang kecil 50 gram. Yang kemasan renteng itu Ya, 50 gram. Yang kemasan packing itu yang 150 gram. Masalahnya apa? Yang 50 gram untuk menjangkau bagi mereka yang kecil itu. Katakan yang kecil itu punya uang 1.000, bisa kan ingin anaknya dibuatkan crispy tempe, mungkin crispy tahu dan lain sebagainya. Dengan uang 1.000 mereka sudah bisa merasakan ini. Jadi kita mengarahnya menengah ke atas, juga ke bawah kita ambil. Ini tentu saja terutama dari saya sendiri sebagai pemilik, terus dari pihak keluarga, ya, terus dari pihak karyawan ini, terus dari pihak tidak lepas dari pemerintah, termasuk perizinan. Ini nanti mau pembeli mesin juga insya Allah yang di bank juga enggak sampai keambil gitu. Kan kita sudah punya kalkulasi sendiri ya untuk perhitungan keuangan, bagaimana kita memanagenya ya, pengelolaannya, walaupun secara administrasi belum kita rapikan ya, tapi kalkulasi hitungan secara global kita sudah mengetahui berapa keuntungan kita yang dari tepung, berapa keuntungan kita yang dari ampok instan ya, terus berapa keuntungan kita dari pengambilan bahan ampok itu sendiri. Itu 1 bulan kita dalam pengambilan yang ampok mentah itu kurang lebih ya 11 ton. 11 ya. Itu masuknya dari petani langsung apa dari pabriknya? Itu dari pabrik. Itu dari Iya. pabrik. Kita dari pabrik Kediri. Pabrik Kediri ya? Iya, dari pabrik Kediri. Kita kerjasama sama pabrik Kediri itu sudah ada antara 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun. Ya. Berarti UD ini sudah berjalan sekitar 3 tahunan ya Pak? UD ini sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. 20 tahun.
20 tahun, tapi kan waktu itu usaha kita kan macam-macam ya. Iya. Waktu ngurus itu kan waktu saya mendirikan pabrik minuman sari telur itu, ternyata sudah berjalan dengan perkembangan zaman. Mari Mas turun saset itu Ya, ya. mari Mas Asep. Ya itulah kita jatuh. Itu kita jatuh ya sampai habis katakan. Sampai habis itu. Terus kita berhenti berapa tahun, baru kita merintis lagi. Terus kita cari solusi ke pasar, terus menemukan ampok instan itu, baru kita melangkah sedikit demi sedikit hingga sekarang sudah mulai bersih. Kita ngambil bersih kurang lebih 7 juta sampai 8 juta. Itu kira-kira berapa bulan, Pak? Atau dalam hitungan hari aja? Kita produksi kita masih kecil, dari 1 bulan mungkin bisa 4 ton sampai 6 ton per bulan. Itu hanya sebatas ini aja, sebatas kepengurusan, termasuk pimpinan saya, termasuk wakilnya Wakil pimpinan. Agung itu ya, nanti kan jadi pemilik, mereka yang jadi pemilik. Salam sih. Terus untuk yang bagian lapangan termasuk Kuncoro itu yang tadi cuma itu mungkin. Keuangan masih saya yang mengendalikan. Nanti manajemen keuangan ya orangnya sendiri. Tapi ini sudah mau rencana saya alihkan ke Agung untuk keuangan. Iya. Untuk urusan perbankan saya alihkan ke Agung. Untuk jumlah karyawan sekarang, Pak? Sekarang masih 6. Masih 6. Masih 6. Pengkajian kita setiap minggu. Tiap minggu. Ada yang setiap bulan, tidak sama. Untuk packing setiap minggu. Yang jadi membedakan itu apa, Pak? bagian Bagian. Dari permintaan. Oh, permintaan. Oh, Iya, jadi permintaan mereka sendiri. Enak tiap minggu. Ada yang enak tiap bulan. Jadi kita ngikuti arus mereka. Arus. Kita ngikuti arus mereka. Ada tunjangannya juga, Pak? Tunjangan lah masalah ini belum ada. Tapi kalau THR Ada. Tunjangan alhamdulillah. Kelemahannya kita manajemen belum terstruktur. Terstrukturnya Ya, belum. belum. Manajemen. Kelemahan kita di situ. Masalahnya usaha kita mungkin belum memerlukan manajemen. Tapi kalau ini nanti perkembangan yang 3 produk, kalau mesin sudah datang, itu memang nanti ada yang megang untuk administrasi satu orang. Iya. Ya. Arah ke depannya ke sana. Kalau sementara belum perlu di situ. Itu ada kekurangan, itu kita sendiri yang melengkapi. Katakan dari struktur, termasuk ketua, wakil ketua, termasuk bendahara, ya, termasuk sekretaris, itu nanti dilengkapi saja. Jadi supaya dari tim ini nanti tidak salah. Begitu ada kekurangan nanti bisa komunikasi ke sini lagi. Pak, ini gimana, nanti bisa kita lengkapi. Iya. Jadi supaya dari tim tidak disalahkan. Yang kamu kunjungi gimana? Perusahaannya belum jelas. Makanya nanti saya kasih fotokopi Iya. BRT dari Dinas Kesehatan itu, termasuk SIU dan lain sebagainya, nanti kita kasih fotokopi itu sebagai lampiran, iya sebagai bukti bahwa perusahaan itu memang ada. Iya. Perusahaan itu ada dan dan perusahaan itu juga masih eksis, berjalan. dan insya Allah lebih eksis lagi. Amin.
Jadi kita dalam melangkah itu kita jangan ikut arus angin. Jadi kita harus bisa menentukan dalam langkah itu dari pemikiran kita yang positif. Salah satu contoh, jadi kalau dari tim ini ya, dari tim, mungkin ada yang ingin jadi pegawai ya, mungkin ada yang ingin wira swasta, itu kan tidak bisa disatukan. Iya. Tidak bisa disatukan. Kalau yang ingin jadi pegawai itu tentu saja motivasinya harus bagaimana kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Salah satu contoh untuk jadi pegawai negeri, ya di situ mau tidak mau kita harus banyak berhubungan, banyak berkomunikasi dengan mereka-mereka yang Profesinya. ya Kita punya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Tapi kalau untuk yang ingin ini wira swasta, wirausaha. ingin menciptakan lapangan pekerjaan, Amin. juga sebetulnya hampir sama yang ingin jadi pegawai negeri. Kita harus sering mendekat atau berkomunikasi dengan mereka yang punya usaha. Bagaimana usaha ini, saya cocok enggak kira-kira? Kalau saya cocok, bagaimana cara kita melangkah? Nah, ini. Jadi motivasi saya kepada kelompok ini, berpikirlah yang jernih untuk menatap masa depan. Kalau ingin wira swasta, berwira swastalah untuk kedepannya yang lebih baik. Jadi kita harus berpikiran positif. Jangan menengok ke belakang. Ini. Hadaplah ke depan yang lurus. Apa yang kita tuju harus kita